Novel Raja Tertinggi. Bab 1341. Omi berbaring di tempat tidur dan menarik napas panjang lega. Cek, aku tidak pernah menyangka akan menjadi pangeran muda cilik dari mantan keluarga kerajaan. Hahaha. Omi tertawa tak percaya sambil berbaring di ranjang. Awalnya, Omi sangat enggan bekerja untuk organisasi jiwa kesepian, tetapi sekarang, tampaknya berbeda. Omi diam-diam berkata, sejak organisasi jiwa kesepian, masih ada begitu banyak klan saya, maka saya bertanya-tanya apakah ibu dan ayah saya masih hidup. Omi merasa senang di dalam pikiran bahwa orang tuanya, mungkin masih hidup, juga berada di organisasi jiwa kesepian, dan tidak bisa menahan keinginan untuk mencari tahu. Seandainya aku tahu untuk tidak membunuh Yuan Jie dulu, setidaknya aku akan bertanya, apakah ada berita tentang orang tuaku. Omi sekarang sedikit menyesal membunuh Yuan Jie begitu cepat. Aku harus pergi dan menangkap beberapa anggota klan Yuan besok dan memaksa mereka untuk bertanya apakah ada berita tentang kerabatku. Omi diam-diam berkata, tetapi, pikir Omi dalam hati, jika dia ingin mengetahui keberadaan orang yang dicintainya. Mengapa begitu merepotkan? Menangkap pemimpin klan Yuan akan dengan mudah mengeksposnya. Dia mungkin juga bertanya langsung ke organisasi jiwa kesepian. Ya, saya akan bertanya langsung kepada Yang Ma atau Chen Xiang dari organisasi jiwa kesepian. Bahkan jika itu rumput kecil, karena organisasi jiwa kesepian dibentuk oleh mantan mata pelajaran, pasti ada lebih banyak informasi. Memikirkan hal ini, Omi sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur pada suatu malam. Jika hari belum hampir subuh, Omi tidak bisa mengontrol kembali ke kediaman itu. Meskipun lelaki tua itu Chen Xiang mengatakan bahwa dia tidak akan tahu tempat itu di masa depan, tetapi Omi tidak terlalu peduli. Begitu fajar menyingsing, Omi pergi ke kamar Little Grace. Little Grace sudah bangun dan masih mengenakan pakaian pria. Apa yang kamu lakukan di kamarku lagi? Little Grace waspada dengan pertanyaan itu. Omi berkata, aku punya sesuatu untuk dilakukan, dan aku ingin kembali ke mansion itu. Rumah besar yang mana? Itu adalah mansion yang diberi kode nama Blazing Horse dan memanggilnya Yang Ma. Apakah kamu gila? Apakah kamu mencoba untuk membuat organisasi terbunuh? Jika seseorang mengawasi kami di belakang layar, salah satu benteng kelompok itu terungkap. Ketika kami keluar, Yang Ma sudah mengatakan bahwa dia tidak akan tahu tempat itu. Lagi, rumput kecil sangat marah. Omi berkata, tapi aku benar-benar terburu-buru. Misi Anda saat ini adalah untuk memenangkan kontes pemilihan menantu dan menjadi menantu Putri Yuan Ying. Anda tidak dapat memiliki masalah pribadi. Persetan denganmu, aku akan kembali ke sana dan menanyakan beberapa hal pada Yang Ma. Apa yang ingin kamu tanyakan padanya? Tentang organisasi jiwa kesepian. Grace mendengus, hal-hal tentang organisasi jiwa kesepian yang seharusnya tidak kamu ketahui, kecuali apa yang kamu ketahui secara online. Kamu tidak memiliki wewenang untuk mengetahuinya, dan kamu tidak akan kembali ke Yang Ma jika kamu bertanya. Jika Anda benar-benar ingin menanyakan sesuatu, Anda dapat menunggu sampai akhir misi. Tidak, apa yang ingin saya tanyakan sangat penting, setidaknya sangat penting bagi saya. Jika saya tidak meminta klarifikasi, saya khawatir saya tidak akan mood untuk menyelesaikan misi apapun. Kata Don Zichen. Kamu, kepala banteng, terlalu keras kepala, aku benar-benar tidak tahu mengapa Chen Xiang akan memilihmu. Bagaimana dengan ini? Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan, kamu dapat bertanya padaku dulu, aku tahu lebih banyak tentang organisasi jiwa kesepian. Daripada yang akan Anda lakukan, jika itu tidak relevan, saya akan memberitahu Anda apa yang dapat saya katakan kepada Anda. Jika saya bahkan tidak dapat memberitahu Anda, maka tidak ada gunanya bagi Anda untuk kembali. Anda, aku telah menjadi anggota organisasi jiwa kesepian selama 30 tahun. Yang Ma adalah Uplin dan setengah masterku, dan kamu, dengarkan. Mengatakan bahwa saya baru bergabung dengan organisasi selama 1 tahun, saya pasti tahu lebih banyak dari Anda. Omi mengangguk, tidak apa-apa, saya ingin bertanya kepada Yang Ma dan Chen Xiang tentang beberapa orang. Siapa? Omi ragu-ragu, tidak yakin apakah dia bisa mempercayai rumput kecil ini. Jika dia tidak bisa, dan dia menikam klan Yuan begitu dia berbalik, maka Omi akan habis. Rumput kecil, apakah aku yakin kamu bisa dipercaya? Grace mendengus, lucu, kupikir kamu tidak bisa dipercaya, dan kamu curiga padaku, cepatlah, kamu ingin bertanya tentang seseorang. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan memberimu kesempatan. Oke, hitung aku untuk mempercayaimu sekali. Orang yang ingin aku tanyakan adalah orang tuaku. Siapa nama mereka? Namanya, oh, aku tidak tahu tentang itu. Apakah kamu bercanda? Tidak, aku benar-benar tidak tahu, dan aku tidak tahu tentang diriku sampai tadi malam. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan menyelinap di sekitar tadi malam? Omi berkata, nah, tadi malam, saya menyelinap ke kediaman Yuan Jie, pergi untuk menangkapnya, membawanya ke tempat rahasia, menginterogasinya, dan kemudian membunuhnya. Kamu gila, kita berada di masa yang luar biasa, kamu akan melakukan hal seperti itu. Jika kami terkena, kami tidak akan dapat menyelesaikan misi kami. Tahukah Anda berapa banyak kerugian ini? Ke organisasi, apakah Anda punya otak? Omi mendengus, jangan menuduhku, itu karena aku sedang mempertimbangkan misi yang aku harus membunuh Yuan Jie. Karena Yuan Jie ini, yang pernah melihatku sebelumnya. Jika aku tidak membunuhnya, aku takut ketika saya muncul di tempat pemilihan menantu, dia akan muncul dalam sekejap. Kapan dia melihatmu? Rumput kecil, sejujurnya, saya bukan penduduk asli Kekaisaran Bela Diri Besar. Saya dibesarkan di seberang lautan, di daratan seukuran kota di sini.
Tuan dan bibi saya yang menjemput saya. Saya hampir 5 tahun ketika tuan dan bibi saya menjemput saya. Saya dikemas dalam peti harta karun mesin. Saya juga membawa surat. Surat itu ditulis oleh kerabat saya. Dari surat itu, saya secara mengejutkan tinggal di harta mesin dada selama 2 tahun. Beberapa dekade kemudian, seorang pria kuat dari alam Deng Feng datang ke tanah kami. Pria ini adalah Yuan Jie. Dia datang mencari ikan yang bocor. Saya tahu itu pasti saya. Jadi saya menggunakan itu peti harta karun mesin. Dan surat itu, untuk menyamarkan kematian seorang anak, dia mempercayainya dan kembali ke kekaisaran bela diri besar dengan peti harta karun mesin. Apa kamu? Pada saat ini, rumput kecil tercengang. Little Grace tahu satu hal sebelumnya, dan itu adalah bahwa kerajaan bela diri besar telah menemukan peti harta karun mesin yang berisi tulang-tulang seorang anak, dan anak itu adalah putra dari mantan cucu kekaisaran. Pada saat yang sama, itu juga pangeran muda cilik yang telah diincarnya untuk dinikahi. Kamu. Keluarlah kata-kata itu. Apa kamu sangat terkejut? Jangan bilang kamu tahu siapa orang tuaku. Grace menjadi tenang dan bertanya, omong kosong, apa kamu yakin tidak selingkuh? Konyol, untuk apa aku menipumu? Aku hanya mengetahui asal-usulku dari Yuan Jie tadi malam. Aku awalnya menangkapnya hanya untuk bertanya tentang siapa musuh keluargaku yang telah dimusnahkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku adalah pangeran muda kecil dari kerajaan. Mantan dinasti, dan organisasi jiwa kesepian adalah orang dari dinasti sebelumnya. Sungguh rekayasa. Jadi, saya sekarang ingin kembali dan bertanya kepada Yang Ma dan Chen Xiang apakah mungkin orang tua saya juga berada di organisasi jiwa kesepian. Jika saya tidak meminta klarifikasi tentang masalah ini, saya hanya tidak tega mengikuti kontes pemilihan menantu. Keinginan terbesar saya sejak saya masih kecil adalah bertemu ayah dan ibu saya. Informasi sangat dekat dengan saya tidak punya alasan untuk tidak mengorek. 1342. Little Grace menatap Omi tanpa berkedip, sementara pada saat yang sama, matanya dipenuhi air mata. Ketika dia masih kecil, ibu Little Grace memberitahunya bahwa dia telah menikah dengan putra seorang putri, dan pada saat itu, dia selalu bertanya-tanya seperti apa pangeran kecil yang dinikahi dengan jari itu. Tanpa diduga, sekarang dia benar. Di depannya, dia terlihat seperti ini. Pertama kali saya melihatnya, saya dalam keadaan shock, dan saya tidak bisa berhenti menangis. Omi bingung, kenapa kamu menangis? Jangan bilang kamu juga dari mantan klan Sang. Little Grace menangis dan menggelengkan kepalanya, tidak. Jika tidak, mengapa Anda tergerak seperti ini? Jika Anda memiliki informasi tentang orang tua saya, tolong beritahu saya, bahkan jika Anda memberitahu saya nama mereka. Little Grace tiba-tiba berlutut dan menyembah, saya memberi hormat kepada Little Junior Prince. Rumput kecil, kamu begitu tiba-tiba, bagaimana aku bisa bersikap baik? Kalau begitu, aku akan kasar. Itu, rumput kecil, tubuh rata, tidak perlu bersikap sopan di depan rajaku. Ucap Omi dengan nada sok. Rumput kecil menertawakan sikap lemah Omi. Baiklah, berhenti tertawa, aku benar-benar tidak ingin bercanda denganmu. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku harus kembali ke Yang Ma. Sejauh yang saya tahu, ayahmu sudah meninggal, tetapi ibumu telah hilang selama beberapa dekade, hanya itu yang saya tahu. Omi merasa kecewa. Karena dia sudah mendapatkan jawabannya, tidak perlu kembali ke mansion itu untuk menemukan Yang Ma dan Chen Xiang. Namun, rumput kecil menarik Omi dan berkata, Yang Mulia Pangeran Kecil, ini masalah yang sangat penting, mari kita kembali mencari Yang Ma dulu. Baiklah, tidak perlu kembali, apa yang bisa kita lakukan jika kita mencari Yang Ma? Orang tuaku tidak lagi berada di organisasi jiwa kesepian. Kata Omi dengan wajah frustrasi. Pangeran kecil yang mulia, Anda seorang Imperial Taiswan Sun, identitas Anda luar biasa, Anda harus kembali dan melapor kepada Yang Ma dan Chen Xiang. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan memperingatkan ular? Bahkan jika kita menakuti ular itu, kita harus kembali. Statusmu sangat terhormat. Jika organisasi tahu, bagaimana mereka bisa mengirimmu ke kontes pemilihan menantu? Ayo pergi, ayo kembali. Titik. Omi mengambil, jangan menarik diri di siang hari bolong. Kamu mengenakan pakaian pria. Jika orang yang tidak tahu melihatnya, mereka akan mengira aku melakukan sesuatu dengan seorang pria. Pangeran kecil-kecil, aku tidak bercanda denganmu, kita benar-benar harus kembali sekarang. Mantan Kaisar Taiswan Sun telah menemukannya, ini adalah peristiwa besar. Kamu memiliki status yang begitu mulia, bagaimana kamu bisa melakukannya? Hal yang berbahaya, masih 9 hari sebelum kontes pemilihan menantu, masih ada waktu bagi organisasi untuk menggantikan seseorang. Ganti orang kata Omi dalam hati, kalau ada pengganti, bukan tidak mungkin, jujur saja Omi tidak terlalu ingin pergi, itu menjadi agen rahasia di Yuan. Plan, kesalahan sekecil apapun akan menjadi akhir. Pangeran kecil pergi, kembalilah bersamaku. Kalau begitu, ayo kembali. Kata Omi, Yang Mulia tolong. Omi merasa senang saat melihat nada bicara Cao kecil yang tiba-tiba begitu lembut dan tersenyum. Cao kecil, dulu kau sangat dingin dan mencintaiku, kenapa sekarang kau begitu lembut? Rumput kecil sibuk berkata, Yang Mulia, maafkan saya, rumput kecil tidak tahu identitas Anda sebelumnya. Saya memiliki mata tetapi tidak memiliki mutiara. Baiklah, bercanda denganmu. Aku juga lahir dari akar rumput sejak aku masih muda. Seorang grifter, aku tidak punya banyak aturan. Omi dan Little Grace berjalan keluar dari penginapan. Little Grace seperti penjaga, melindungi Omi. Omi benar-benar tidak bisa berkata-kata dan menginginkan perlindungannya, tetapi perasaan dilindungi ini cukup nyaman.
Pertama kali saya melihatnya, saya pikir dia sangat imut. Saya sangat ingin menciumnya. Saya tidak tahu apakah dia akan marah. Rumput, apakah kamu sudah menikah? Kembali ke Yang Mulia, tidak. Titik. Kemudian telah jatuh cinta beberapa kali sebelumnya. Apa maksudmu? Apa itu cinta? Tidak bisa berkata-kata, hanya saja aku telah bercumbu dengan beberapa pria. Little Grace terkejut. Yang Mulia tidak boleh mengolok-olok Little Grace. Little Grace bahkan belum pernah dicium. Beraninya dia bercumbu dengan pria. Kalau begitu kamu masih putri wanita berbunga kuning. Rumput kecil mengangguk malu-malu. Omi memberinya tatapan kosong dan berkata, kamu adalah gadis bunga kuning. Tetapi kamu berani mengambil misi ini. Kamu tidak tahu harga yang harus kamu bayar untuk kemurnian. Rumput kecil bersedia membayar bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Kamu gadis bodoh, katakanlah, ketika kita kembali, aku akan berbicara dengan Yang Ma dan melihat apakah aku bisa. Kamu juga tidak mengambil misi ini. Tidak, saya harus mengambil misi ini. Misi organisasi tidak dapat gagal. Dan tolong, Yang Mulia, pertimbangkan gambaran yang lebih besar. Saya bahkan tidak takut pada kehidupan lagi. Apa itu tubuh murni di distrik ini? Omi terdiam, dia tidak menghargainya. Tetapi Omi tampak patah hati. Wanita yang sangat cantik begitu saja untuk menjadi murahan keturunan klan Yuan. Sayang sekali. Segera Omi dan Little Grace kembali ke kediaman sebelumnya. Tok-tok, siapa? Aku penjahit pintu. Tak lama, pintu terbuka. Ungkapan, penjahit dari pintu ke pintu, seharusnya menjadi kata kode. Seorang lelaki tua membuka pintu halaman belakang, dan Omi dan Grace masuk dan dengan cepat menutup pintu. Omi datang ke aula. Segera setelah itu, Yang Ma dan Chen Xiang masuk. Chen Xiang berkata dengan marah, kode nama kepala banteng, rumput kecil, apa yang kalian lakukan kembali? Yang Ma juga penuh amarah. Rumput kecil sibuk berkata, Yang Ma, Paman Xiang, saya harus kembali karena ada masalah penting. Di tengah misi, tidak ada yang lebih penting dari misi. Kata Chen Xiang, bagaimana jika ini tentang masalah Kaisar Taixuan Sun? Apa katamu? Kaisar Taixuan Sun? Ibu yang terjut. Ya, Yang Ma sibuk berkata, rumput kecil, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Huang Taixuan Sun, sebelum dia tumbuh dewasa, sudah meninggal. Beberapa tahun yang lalu, seseorang dari klan Yuan menemukan kotak harta organ yang berisi tulang belulang Huang Taixuan Sun, dan masalah ini juga dikonfirmasi oleh organisasi, orang yang memiliki kotak harta organ itu, memang Huang Taixuan Sun. Pada saat ini, Omi berkata, Yang Ma, Anda mengatakan bahwa orang yang menemukan kotak harta organ adalah Yuan Jie. Benar, saya menyelinap ke kediamannya tadi malam, menangkapnya dan akhirnya membunuhnya. Beraninya kamu melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan misi secara pribadi. Chen Xiang sangat marah. Omi tertawa, aku belum selesai. Peti harta karun mesin yang ditemukan Yuan Jie. Mayat anak di dalam peti itu. Aku memasukkannya dengan tanganku sendiri. Itu hanya mayat anak dari villa yang benar. Kamu, apa maksudmu ketika kamu mengatakan itu? Yang Ma sibuk bertanya. Rumput kecil sibuk berkata, Yang Ma, Paman Xiang, yang dimaksud kepala banteng adalah bahwa dia adalah Kaisar Taixuan Sun. Konyol, bisakah lelucon seperti itu dibuat dengan santai? Teriak Chen Xiang. Omi tersenyum, tidak masalah, saya tidak datang ke sini untuk mengenali orang tua saya tidak ingin kembali, rumput kecil yang menarik saya kembali, saya hanya ingin bertanya tentang orang tua saya, karena Lonely Soul Organization diciptakan oleh peninggalan dinasti sebelumnya, saya tidak tahu apakah orang tua saya masih ada, saya hanya ingin menemukan mereka, selain itu, tidak masalah, saya tidak peduli jika klan Sang mengenali saya atau tidak. 1343. Kepala banteng, bukti apa yang kamu miliki bahwa kamu adalah Kaisar Taixuan Sun? Omi berkata, saya tidak punya bukti, saya bahkan tidak tahu siapa nama orang tua saya hanya tahu bahwa tuan dan bibi saya menjemput saya dari peti harta karun mesin. Itu saja, peti harta karun mesin ini, yang ditemukan Yuan Jie. Chen Xiang memandang Omi, tidak tahu harus berkata apa sejenak, matanya menatap Yang Ma. Yang Ma tidak tahu apakah Omi itu nyata atau tidak. Xiao Chao sibuk berkata, Yang Ma, Paman Xiang, aku yakin dia tidak akan berbohong, karena dia juga pergi mencari Yuan Jie tadi malam untuk melacak asal-usulnya, dan kemudian dia mengetahuinya. Dan pagi ini, dia berkata bahwa dia akan kembali untuk mencari kalian dan mencari tahu di mana orang tuanya berada, dan kemudian saya mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal dan keberadaan ibunya tidak diketahui, dan dia tampak tersesat dan tidak ingin kembali, ini pasti tidak dia berakting. Yang Ma ragu-ragu dan berkata, omong kosong, apakah kamu yakin kamu tidak berbohong kepada kami? Oh, kenapa aku berbohong? Jangan ganggu aku tidak terlalu peduli apakah klan Sang mengenaliku atau tidak, jangan membuatnya terdengar seperti aku ingin memanjat sesuatu. Yang Ma berkata, kepala banteng, saya dapat membawa Anda untuk bertemu seseorang. Jika apa yang Anda katakan tidak benar, maka Anda tidak akan hidup untuk melihat besok. Maukah Anda pergi dengan saya untuk bertemu seseorang? Siapa? Seseorang yang bisa mengetahui apakah kamu seorang Imperial Taixuan Sun atau bukan. Yang Ma tidak mengatakan siapa orang itu, tapi sebenarnya, orang yang dia ajak Omi temui adalah ibu Omi. Yang Ma pun berharap itu benar, karena sang putri sudah menangis terseduh-seduh ketika mengetahui bahwa putra kesayangannya telah meninggal di usia muda. Omi mendengus, apa yang harus aku takutkan? Bertemu saja, tapi kuharap orang yang kau ajak aku temui bukan hanya orang yang kacau, orang yang tidak tahu apa-apa. Jangan khawatir, kamu akan tahu kapan kamu pergi menemui mereka. Tanpa rasa takut, Omi mengikuti Yang Ma ke dalam kereta dan meninggalkan kediaman.
Adapun Little Grace, dia tidak mengikuti dan menunggu di tempat, tetapi Chen Xiang juga tidak pergi. Karena tempat itu, Chen Xiang belum mendapat izin untuk pergi. Segera, dia tiba di pintu belakang kediaman biasa. Omi, dipimpin oleh Yang Ma, memasuki mansion melalui pintu belakang. Yang Ma berkata kepada Omi, Niu tahu, tunggu aku di sini dulu, dan ingat tidak ada satu langkah pun yang harus diambil. Baiklah, buat itu misterius, nyalakan dan aku pergi, aku tidak peduli dengan identitas ini. Omi mengomel dengan desahan tidak puas. Di salah satu halaman kediaman ini, Yang Ma masuk ke kediaman dan membungkuk kepada seorang wanita di kediaman yang sepertinya masih memiliki pesona, temui putri. Yang Ma, kenapa kamu di sini lagi? Wanita itu bertanya. Yang mulia, bahkan jantungku sendiri terus berdetak saat aku datang menemuimu hari ini, karena aku membawa seseorang bersamaku, dan aku tidak tahu apakah aku akan menyinggungmu. Orang apa? Dia seorang pria 60 tahun, dan dia adalah pria yang sama yang dikirim organisasi kita untuk misi Bloodletting Project, dengan nama kode Bullhead. Apa yang dia inginkan dariku? Yang mulia, tolong jangan salahkan saya. Orang dengan kode nama kepala banteng itu mengatakan bahwa peti harta karun mesin yang ditemukan klan Yuan saat itu, dengan tulang anak di dalamnya, diletakkan dengan tangannya sendiri, dan dia berkata bahwa dia adalah putramu. Apa? Permaisuri itu berdiri dengan keras, tubuhnya bergetar lebih dari sedikit. Yang mulia, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi melihat dia itu tidak seperti dia berbohong. Suara permaisuri putri bergetar ketika dia bertanya, dia, di mana dia? Bawa dia kepadaku, jika itu hongerku, aku bisa mengenalinya sekilas. Lebih besar dari Yang Ma berkata, Yang mulia, sejujurnya, saya melihat lebih dekat dan menemukan bahwa dia tampaknya, dia benar-benar mirip dengan Anda. Ah, astaga, cepat panggil dia masuk. Selir putri menangis, jantungnya berdetak sangat cepat. Omi menunggu di tempat yang sama untuk waktu yang singkat sebelum Yang Ma datang untuk memanggilnya. Pada saat ini, Yang Ma menatap mata Omi, yang tidak sama seperti sebelumnya, karena Yang Ma, di dalam hatinya saat ini, pada dasarnya memutuskan bahwa apa yang dikatakan Omi itu benar, karena dia baru saja mengamati Ibu Suri dengan cermat. Dan menemukan bahwa Omi dan Ibu Suri, dengan mata dan hidung mereka dan sebagainya, benar-benar mirip satu sama lain. Dalam keadaan normal, tidak banyak kebetulan, kan? Kamu bisa masuk sekarang. Oh, Omi melangkah maju dan berjalan ke halaman di depannya. Omi emas sejati tidak takut tapi sebelum bertemu siapapun. Begitu memasuki halaman, Omi melihat seorang wanita yang seumuran dengan istri gurunya. Dan, begitu Omi melihat wanita ini, jantungnya berdetak kencang karena suatu alasan, yang merupakan perasaan kebaikan yang tak terlukiskan. Omi menatap wanita itu dan tiba-tiba menyadari bahwa penampilannya sepertinya memiliki beberapa kesamaan dengan dirinya sendiri. Tubuh Omi bergetar hebat. Omi benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang membawanya menemuinya adalah orang seperti itu. Ini terlalu mendadak. Dan wanita itu, ketika dia melihat Omi, dia berteriak dengan keras. Wow, air mata mengalir. Pada lebih dari 50 tahun yang lalu, sebagai seorang ibu, bahkan jika anaknya telah tumbuh up, tampilan itu terukir di hatinya. Honger, wash. Wanita itu berlari menangis dengan sedih, dan semua emosinya tiba-tiba berubah menjadi tangisan kesakitan dan dua baris air mata panas. Bahkan wanita yang berdiri di belakang wanita itu, wanita yang mirip dengan Yayak, kini menangis dan berteriak, Nyonya, itu benar-benar pangeran kecil, itu benar-benar pangeran kecil, Nyonya, so. Wanita dengan cincin gadis itu juga kehilangan suaranya dan berteriak. Pada saat ini, tubuh Omi berdiri kaku di sana, dia tercengang, membiarkan wanita itu melemparkan dirinya ke atasnya dan menangis, bibir Omi bergetar untuk waktu yang lama sebelum dia berhasil berteriak, Ibu. Saat dia berteriak ibu, Omi menangis, air mata mengalir tak terkendali, Omi segera memeluk ibunya erat-erat. Dalam benak Omi, tiba-tiba muncul ingatan yang belum pernah muncul sebelumnya. Itu semua adalah kenangan saat dia berusia sekitar 3 tahun. Ini adalah ingatan yang tersembunyi jauh di dalam benaknya, semuanya belum pernah muncul sebelumnya kecuali satu. Waktu, tentang darah kehidupan tersembunyi. Tapi sekarang, mereka semua membanjiri otaknya. Dalam ingatan, Omi masih sangat muda, dan mengikuti ibunya setiap hari, bermain di taman belakang. Ibunya juga mengajarinya cara membaca dan menulis, dan juga membiarkan dia membaca rahasia seni bela diri. Namun, suatu hari lusa, dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ibunya menjemputnya di tengah malam, dan kemudian melarikan diri dengan putus asa. Di laut untuk waktu yang sangat lama. Sampai suatu hari, ibunya menangis dan memasukkannya ke dalam peti harta karun mesin. Hari itu, Omi menangis untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu mengapa, sang ibu yang dulu sangat menyayanginya, tiba-tiba tidak menginginkannya. Omi menangis hingga tertidur. Namun, saat terbangun, dia masih tidak melihat ibunya. Dan sejak saat itu, Omi sendirian, terbaring sendirian di kotak gelap, menunggu. Omi percaya bahwa suatu hari, ibunya akan menginginkannya dan membawanya pulang. Ibu. Omi memeluk ibunya erat-erat, membiarkan air mata mengalir di wajahnya, menangis dengan suara keras, seolah-olah dia kembali ke peti harta karun institusional ketika dia masih kecil, menunggu ibunya untuk membawanya pulang setiap hari. Hongerku, ibu akhirnya melihatmu, wow, ibu minta maaf, ibu yang begitu kejam dan meninggalkanmu sendirian, membuatmu sangat menderita, ibu minta maaf wow. Di halaman, ibu dan anak Omi saling berpelukan erat, 3 tahun terpisah, sampai hari ini, lebih dari 50 tahun kemudian, ibu dan anak akhirnya bertemu, rasanya, tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata.
Yang Ma juga sibuk berbalik saat ini. Air matanya juga sudah lama meluap, tidak bisa mengendalikan dirinya. 1344. Butuh waktu lama untuk mengendalikan emosi Omi dan ibunya. Yang Mama sedang sibuk berkata, selamat kepada sang putri, karena telah menemukan pangeran muda. Pelayan wanita itu juga sibuk menangis dan tersenyum saat dia datang untuk memberi selamat padanya. Permaisuri menyentuh wajah Omi dan berkata, Honger, biarkan aku melihatmu dengan baik. Ibu, Omi juga menatap ibunya. Yang Ma tersenyum dan berkata, Nyonya Putri, mengapa begitu Anda melihat kepala banteng? Tanpa mengkonfirmasi sedikit pun, Anda tahu dia adalah putra Anda. Meskipun Yang Ma juga berpikir itu pasti putranya, dia harus diingatkan bagaimana jika tidak. Ibu Suri tertawa, saya memikirkannya siang dan malam, bagaimana mungkin saya tidak mengenalinya. Begitu saya melihatnya sebagai seorang anak di bawah langit, tidak ada ibu yang akan salah mengira putranya sendiri. Pelayan wanita di sampingnya berkata, ibu dan pangeran kecil adalah ibu dan anak mereka telepati, di mana perlu memverifikasi. Saat ini Omi tidak mau repot-repot mendengarkan apa yang mereka katakan. Menatap ibunya tanpa berkedip, Omi sangat bahagia di dalam akhirnya dia memiliki seorang ibu juga. Ketika dia masih kecil, dia sangat ingin memiliki seorang ibu. Meskipun istri gurunya memperlakukannya seperti dirinya sendiri, tetapi bagaimanapun juga, dia bukan ibu yang melahirkannya. Yang Ma berkata, Yang Mulia, meskipun bawahan saya juga percaya bahwa kepala banteng adalah seorang pangeran muda, tetapi jangan salahkan bawahan saya karena bertele-tele. Bawahan saya merasa lebih baik untuk memverifikasi. Bagaimanapun juga ini adalah waktu yang luar biasa. Omi berkata, Yang Ma, Anda ada benarnya. Jika saya adalah agen rahasia yang dikirim oleh klan Yuan, maka itu memang sudah selesai. Ya, saya sangat mendukung untuk memverifikasinya. Permaisuri memandang Omi dan tersenyum, meskipun itu berlebihan, tetapi Yang Ma berpikir akan meyakinkan untuk memverifikasinya, jadi verifikasilah. Permaisuri berkata, Honger saya, ketika dia masih kecil, saya memberinya sidik jari untuk mengukur nasibnya. Saya masih dapat sepenuhnya menghabiskan sidik jari itu. Saya pikir sidik jari itu unik, bahkan jika dia tumbuh, itu tidak akan berubah, itu hanya bertambah besar. Saya akan menggambarnya sekarang. Dengan cepat Permaisuri menggambar tangan kecil di selembar kertas putih, dan di telapak tangan kecil itu, dia dengan jelas menggambar garis telapak tangan di seluruh tangan. Permaisuri memberikan gambar telapak tangan kepada Yang Ma dan berkata, kalau begitu, Andalah yang akan memverifikasinya. Ini adalah sidik jari Honger saya sejak dia masih kecil, dan meskipun beberapa garis telapak tangan akan berubah, mereka sebagian besar akan tetap sama. Bagus. Yang Ma berjalan ke arah Omi dan berkata, Yang Mulia, Pangeran Kecil, tolong ulurkan tanganmu dan biarkan bawahanmu memverifikasinya. Bagus. Omi membuka tangannya. Yang Ma membandingkan kedua tangan itu, dan hampir tidak ada perbedaan di antara keduanya, kecuali ukurannya. Yang Ma tersenyum, maaf Pangeran Kecil, aku tersinggung. Sama-sama, apakah sudah diverifikasi sekarang? Oh, selamat, Yang Mulia, kepala banteng itu memang putra Anda, dan dengan bukti ini, bawahan Anda juga dapat melapor ke organisasi. Bukannya bawahan saya tidak percaya, hanya saja bawahan saya harus melapor ke organisasi, dan harus memastikannya 100%. Sang putri tersenyum, tidak ada salahnya, seharusnya. Omi berkata, ada satu lagi yang bisa saya berikan. Saya ingat ketika saya masih muda, ibu saya mengajari saya cara membaca dan menulis dan membuat saya menghafal buku rahasia seni bela diri yang disebut Life Blood Hidden. Buku rahasia Life Blood Hidden ini, saya tidak tahu mengapa, tetapi saya mengingatnya dan mempraktikkannya selama situasi hidup atau mati. Saya dapat menghafalnya sekarang. Yang Ma berkata, tidak perlu, darah kehidupan tersembunyi adalah rahasia klan Sang yang tidak diketahui. Selain itu, dengan cetakan telapak tangan ini, itu sudah cukup bukti. Kemudian bawahanku akan pergi tanpa mengganggu ibumu dan raja muda. Kapal selam itu berkumpul. Yang Ma pergi. Ibu, Honger. Keempat mata saling memandang, menunjukkan kehangatan yang tak terbatas. Omi bertanya, Ibu, saya bahkan tidak tahu siapa nama asli saya. Saya juga tidak tahu apa nama ayah dan ibu. Honger, nama aslimu adalah Sang Hong, nama ayahmu adalah Sang Min, dan aku Kiao Sue. Nama ibuku sangat bagus, dia pasti sangat cantik ketika dia masih muda, tidak seperti ibu guruku. Kata Omi sambil tersenyum. Benar, Honger, di mana tuanmu dan istri tuanmu, aku benar-benar harus pergi dan berterima kasih kepada mereka dengan benar. Ibu, istri guru saya sekarang berada di kota Sutra Emas, sementara tuan saya, yang ditangkap oleh orang kuat beberapa dekade yang lalu, sekarang hidup atau mati. Tetapi saya sudah tahu siapa yang menangkapnya, saya akan pergi ke sana untuk mencarinya. Ketika aku punya waktu. Bagus, apakah kamu memiliki kerabat lain selain istri gurumu sekarang? Tanya Kiao Sue. Omi tersenyum acuh tak acuh. Ya, di kota Sutra Emas, saya masih memiliki istri, putra, putri, sekelompok saudara laki-laki dan perempuan, sekelompok teman. Kami semua datang dari seberang lautan yang jauh, dan sekarang mereka tinggal di sana. Untuk sementara, Honger kamu sudah menikah, Ibu Suri berkata sambil tersenyum. Ya Bu, anak saya sudah memiliki 8 istri, 2 putra dan 2 putri. Putri berusia 4 tahun dan sisanya masing-masing 1 tahun lebih muda. Wow, kamu masing-masing baru berusia 3 tahun ketika aku masih kecil, dan sekarang setelah kita bertemu kamu sudah menjadi seorang ayah. Ibu sangat senang masih dapat menemukanmu dalam kehidupan ini. Mengatakan itu, mata sang putri menjadi basah lagi. Ibu, kamu bilang kamu tidak akan menangis, mengapa matamu merah lagi? Tidak apa-apa, ibu senang.
Kata permaisuri sambil tersenyum dan menyeka matanya. Omi berkata, Ibu, selain ibu, berapa banyak anggota keluarga lain yang saya miliki? Ayah saya, benarkah? Sayangnya, ayahmu telah dibunuh oleh klan Yuan. Jika ayahmu tidak berjuang sampai mati untuk melindungi kita saat itu, bagaimana mungkin ibu dan ayah kita melarikan diri begitu lama? Omi mengepalkan kedua tinjunya, aku akan kembali ke klan Yuan 10 kali lipat. Selain ayahmu, kamu juga memiliki kakek, dan banyak paman. Saat itu, ayahmu, yang memiliki ratusan saudara laki-laki dan perempuan. Saat ini, kebanyakan dari mereka mati dan terluka, tetapi masih ada lebih dari 20 yang tersisa. Mati, mereka semua berada di organisasi jiwa kesepian sekarang. Ayah punya banyak saudara laki-laki dan perempuan. Kakekmu adalah seorang pangeran kekaisaran saat itu. Untuk masa depan klan Sang, dia pasti memiliki banyak-banyak keturunan. Dan semakin banyak yang dia miliki, semakin banyak peluang bagi orang kuat untuk muncul. Oh, Putri Wang berkata lagi, Honger, kamu kembali sekarang. Meskipun bekas dinasti kami telah dihancurkan, di organisasi jiwa kesepian, semua orang mengakuimu sebagai Kaisar Taixuan Sun. Kamu juga harus menikah lebih banyak dan memiliki lebih banyak anak di dunia. Masa depan Anda memiliki 8 sekarang, itu tidak cukup. Bu, ini tidak akan berhasil, anak saya bukan orang seperti ini. Omi menolak dengan benar. Oh, Honger, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Tentu saja, hanya jika kami, organisasi jiwa kesepian, benar-benar dapat menggulingkan klan Yuan dan kembali ke puncak. Ibu, kalau begitu, saat itu, ayahku juga punya banyak istri. Pasti ada lebih dari sekadar kamu juga. Tentu saja lebih dari itu, ayahmu adalah cucu kekaisaran saat itu, dan pada saat kecelakaan di dinasti kami sebelumnya, ayahmu sudah memiliki lebih dari 20 istri, tetapi ayahmu masih muda, dan hanya satu dari kami. Telah melahirkanmu, dan kami semua belum memiliki anak. 1345. Dan sekarang, di mana orang-orang itu? Aduh, semua sudah mati, dan hanya kau dan aku yang masih hidup di garis ini di bawah ayahmu. Ibu, jangan khawatir, aku akan membalas kematian ayahku. Honger, kamu tidak boleh impulsif, balas dendam ini tidak begitu mudah untuk dibalas, itu bukan sesuatu yang bisa dibalas dengan kekuatan sendiri. Omi bertanya, Ibu, organisasi jiwa yang kesepian itu, apakah mungkin untuk menggulingkan klan Yuan? Ibu juga tidak tahu, fakta bahwa klan Yuan mampu mengambil alih saat itu menunjukkan bahwa mereka sangat kuat. Klan Sang kita, saat itu, ketika mereka berada di posisi dominan, mereka masih diambil. Sekarang, hanya beberapa sisa yang tersisa. Untuk menggulingkan klan Yuan lagi, saya tidak berpikir itu akan begitu mudah. Omi bersumpah, putraku pasti akan menghabiskan pekerjaan hidupnya untuk membantu klan Sang kami dan mendapatkan kembali puncak. Tetapi Ibu Omi menggelengkan kepalanya, tidak Honger, keinginan Ibu bukan agar kamu berjuang untuk klan Sang. Sebaliknya, keinginan Ibu lebih agar kamu menjalani kehidupan yang biasa dan bahagia. Saat itu ketika saya menempatkan Anda ke dalam kotak harta karun, Ibu berkata di surat itu, saya harap orang yang menjemput Anda, tidak mengajari Anda seni bela diri, dan menjalani kehidupan biasa, lebih baik dari apapun. Lalu kenapa ketika aku masih kecil, ibuku masih mengajariku rahasia menjadi seorang seniman bela diri? Jika dia tidak mengajariku darah kehidupan tersembunyi ketika aku masih kecil, aku pasti sudah mati sekarang. Ibu putri terkejut, Honger, apakah kamu pernah menggunakan penyembunyian darah kehidupan? Ya, tapi jangan khawatir Ibu, aku masih baik-baik saja. Ibu hanya mengajarimu membaca dan menulis ketika kamu masih muda, tetapi siapa tahu kamu memiliki ingatan yang begitu baik sehingga kamu tidak akan melupakan kata itu jika kamu mengenalinya. Kehidupan biasa, ayahmu tidak mau itu hanya keinginan Ibu. Sekarang setelah kamu kembali, keinginan Blind Date agar kamu menjalani kehidupan biasa tidak lagi mungkin. Di masa depan, kamu harus mengikuti kesepian organisasi jiwa lagi dan menanggung risikonya. Dan jika suatu hari, ketika klan Yuan benar-benar memusnahkan organisasi jiwa kesepian, saya khawatir kita, ibu dan anak harus mengulangi kesalahan yang sama yang kita buat saat itu. Ibu menghela nafas jadi mungkin bukan hal yang baik bagi Omi untuk kembali. Jika Omi tidak kembali dan tinggal di sisi istri gurunya selamanya, jangan ikuti organisasi jiwa kesepian bersama-sama. Tidak ada yang tahu identitasnya, dan dia bisa menghindarinya sepenuhnya. Omi memegang tangan ibunya dan berkata, Ibu, anakku tidak mau menjadi biasa-biasa saja. Bahkan jika aku tidak bergabung dengan jiwa kesepian, aku akan melakukan sesuatu terhadap klan Yuan cepat atau lambat di masa depan. Ngomong-ngomong, Honger, keterampilan bela diri macam apa kamu sekarang? Omi tersenyum, anak saya sudah berada di tengah puncak kenaikan. Ah, Honger, kamu baru berusia 60 tahun dan kamu berada di tengah-tengah kenaikan puncak. Selir ibu tidak percaya, dia tidak memperhatikan aspek ini sebelumnya. Hehe, ibu mertua juga berada di tengah puncak kenaikan sekarang. Ya, ibu mertua berusia 90 tahun ini, mencapai kenaikan pertengahan puncak sudah dianggap sangat baik. Saya tidak berharap bahwa Honger saya bahkan lebih baik. Hehehe. Omi berbicara dengan ibunya sepanjang hari. Sampai larut malam, Omi dengan enggan pergi tidur, seolah-olah dia dan ibunya ingin menyelesaikan semua kata tahun ini. Larut malam, Omi berbaring di tempat tidurnya dan menghela nafas dalam-dalam, senyum bahagia muncul di bibirnya. Saat ini, Little Grace sendirian di penginapan. Hari ini di siang hari, Yang Ma kembali dari sana dan berkata, Bullhead memang pangeran kecil, rumput kecil, sekarang pangeran kecil tidak lagi bisa pergi bersamamu untuk melakukan ini. Misi berbahaya sekarang, Anda kembali ke penginapan, dan dalam beberapa hari organisasi akan segera mengirim orang lain untuk menggantikan Bullhead.
Oh, rumput kecil sendirian. Kesepian kembali ke penginapan. Di sebelah kamar 39. Tidak ada lagi Omi di kamar. Pendatang baru belum tiba. Rumput kecil sendirian. Tinggal di kamar selama sehari, perasaan kesepian. Larut malam, Little Grace berbaring di tempat tidur tanpa tidur. Dengan hantu berkata, "Ibu, bagaimana kabarmu di kampung halamanmu?" Saat itu, pangeran muda yang kamu dan Putri Jokser Jari telah ditemukan, dan kami hampir melakukan misi berbahaya bersama. Sayangnya, sekarang saya tidak bisa pergi misi ini dengan dia. Ibu, Xiao Chao sangat senang melihat pangeran kecil. Xiao Chao telah bertanya-tanya seperti apa pangeran kecil itu sejak dia masih kecil. Ya, hari ini, saya tidak berani memberitahunya tentang identitas saya. Lagi pula, saat itu, ketika saya dijepit, itulah yang Anda dan Ibu pangeran kecil perintahkan. Saya tidak ingin mereka berpikir bahwa saya ingin menjadi tinggi. Tidak ada yang dikatakan selama sisa malam itu. Keesokan harinya, Omi mengambil cucian air di pagi hari dan tiba di pintu ibunya. "Honger, apa yang kamu lakukan?" "Ibu, anakku akan mencuci mukamu." "Honger." Kiao Sue membuat Omi marah dengan pandangan sekilas, dan tidak bisa mengatakan betapa bahagianya dia di dalam. Usai membasuh wajah ibunya, Omi kembali menyantap sarapan bersama ibunya, terus menikmati hangatnya kepergian yang lama. Sambil makan, Kiao Sue menghela nafas dan berkata, "Saat itu, aku memiliki saudara perempuan yang baik, bernama Ju Hong. Kami berdua berasal dari tempat yang sama. Dia menikahi bawahan ayahmu, sedangkan aku menikahi ayahmu. Saat itu, sebelum Ju Hong melahirkan seorang anak perempuan, kami sepakat bahwa jika dia melahirkan seorang anak perempuan, dia akan menjadi istrimu. Oh, saat ini, saya tidak tahu kemana saudara perempuan saya yang baik telah pergi, dan saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati sejak kejadian itu." Omi menghibur, "Ibu, sudah puluhan tahun sekarang. Jangan terlalu dipikirkan. Begitu banyak orang meninggal saat itu, kita tidak bisa merasakan sentimental satu persatu. Berdoalah agar dia masih hidup sekarang." "Ya, Honger, setelah sarapan, kamu dan aku akan terus berbicara tentang hal-hal yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun. Ibu, bukankah kita sudah selesai berbicara sepanjang hari kemarin?" Ibu ingin mendengarnya lagi. Omi terdiam dan berkata, "Ibu, akan ada banyak kesempatan nanti. Aku harus kembali hari ini." "Ah, kembali kemana?" Omi berkata, "Ibu, jangan lupa bahwa saya memiliki misi. Saya harus kembali ke pekerjaan normal saya. Sekarang saya telah menemukan ibu saya. Anak saya dapat bekerja dengan tenang." Putri Kiao Sui sibuk berkata, "Honger, tidak, kamu sekarang adalah cucu Kaisar Taiswan. Bagaimana kamu bisa melakukan misi berbahaya itu? Yang Ma telah melaporkannya ke organisasi akan menemukan seseorang untuk menggantikanmu." Omi berkata, "Bu, jangan coba-coba membujukku, ini bukan gaya anakku." "Gaya? Ya, gaya anak saya adalah pergi kemanapun ada risiko. Selain itu masih untuk klan sang kami." "Honger, hentikan, ini bukan menyusup ke klan Yuan. Mungkin ada kematian atau tidak ada kehidupan. Ibu mengalami kesulitan untuk bersatu kembali denganmu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi?" "Ibu, salah kalau mengatakan bahwa, jika itu sangat berbahaya, lalu mengapa orang lain bisa pergi dan saya tidak bisa, itu terlalu menyedihkan. Lalu siapa yang mau bekerja untuk klan sang kita? Apakah kehidupan klan sang kita lebih mulia?" "Lah," kata Omi. 1346. Ibu Omi tidak bisa membantah Omi dan terlihat cemas. Omi menghibur, "Bu, jangan khawatir, apakah sepertinya seorang anak bisa mati dengan mudah? Saya tidak tahu berapa banyak bahaya yang dialami seorang anak dalam hidupnya. Bukankah dia masih hidup sekarang? Tetapi, jangan tapilah, aku akan kembali bekerja dulu setelah sarapan." Omi memikirkan rumput kecil di dalam itu. Jika Omi tidak pergi, rumput kecil itu pasti akan terus pergi. Omi khawatir, Omi masih memutuskan untuk melanjutkan misi. Omi tidak percaya bahwa dia akan mati dalam misi ini setelah berapa banyak badai yang dia lalui dalam hidupnya. Setelah sarapan, Omi mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan mengatakan bahwa dia akan bertemu lagi di masa depan. Ibu Omi tidak bisa menghentikannya dan hanya bisa melihatnya pergi. Namun, begitu Omi pergi, Kiao Sue memanggil pelayannya, "Xiao He, naik, Xiao He, pergi temukan Yang Ma dan hentikan Honger melakukan misi ini." "Baik Nyonya." Omi meninggalkan tempat ibunya, karena ibunya tinggal di arah yang berbeda dan takut akan resikonya. Omi tidak akan kembali ke tempat Yang Ma. Omi langsung pergi ke penginapan. Omi mengetuk pintu kamar 38. Tok tok tok. Segera setelah itu, Grace membuka pintu, dan terkejut melihat Omi. "Ah, Yang Mulia, Pangeran Muda, bagaimana kabarmu?" Set kunci rendah. Oh, Omi memasuki ruangan, dan Little Herb sibuk menutup pintu. "Yang Mulia, apa yang Anda lakukan di sini? Bagaimana Yang Ma bisa mengirim Anda dalam sebuah misi?" Dapat melihat pangeran kecil lagi, ramuan kecil sangat senang dan bersemangat di dalam, karena dia berpikir bahwa kemungkinan dia melihat pangeran kecil lagi sudah sangat rendah. Dia mungkin mati dalam misi ini. Omi berkata, "Saya tidak benar. Saya terus menerima misi ini, semua karena Anda." "Apa, karena aku?" "Ya, aku tidak mempercayaimu. Jadi, setelah dipikir-pikir, mari kita lanjutkan denganmu dalam misi penyamaran ini, yang memanggilku Ten Life murah dan tidak mampu menikmati perlakuan seorang pangeran kecil." "Pangeran kecil?" Wit menatap Omi, matanya basah. Ada apa denganmu?" "Aku." Ramuan dipindahkan ke dalam, tetapi karena dia tidak percaya padanya, dia datang untuk melanjutkan misi bersamanya. "Baiklah, tidak perlu dipindahkan."
Yang mulia, kembalilah. Yang Ma berkata bahwa dia akan mengirim orang lain untuk menggantikanmu dalam beberapa hari. Dan aku tidak berguna seperti yang kamu pikirkan. Aku pasti akan menyelesaikan misi ini. Yang mulia dapat merawat Little Grass. Begitu baik, rumput kecil sangat berharga. Om tidak bisa berkata-kata. Baiklah, rumput kecil, aku sudah memutuskan untuk melanjutkan misi. Tapi kau Kaisar Tai Xuansun. Omi mendengus omong kosong Xuansun, bahkan negara telah diambil alih, dan kamu masih Xuansun. Tetapi, jangan tapi. Tidak lama kemudian, sebuah suara datang dari pintu luar. Plum sudah matang, apakah Anda mau Plum? Rumput kaget, itu kodenya. Rumput sibuk membuka pintu, orang tadi kenal berdiri di luar pintu. Rumput kecil segera membiarkannya masuk. Orang tadi kenal itu, segera sesuatu terjadi di rumah, keluarga menyuruhmu kembali dan membawa barang bawaanmu. Oh bagus. Kemudian orang asing itu pergi. Omi berkerut, kode itu benar-benar kumpulan kode, Omi tidak bisa memahaminya. Wit meraih tangan Omi dan berkata, ibu yang menyuruh kita kembali dulu. Kembali kemana? Ibu yang menyuruh kami menelepon kembali dan menyuruhku membawamu bersamaku. Jadi aku yang membawa bagasi. Pergi. Little Grace menarik tangan Omi dan berjalan keluar dari penginapan. Tangan Little Grace lembut dan lembut. Omi sengaja menggaruk tangannya. Little Grace berebut untuk melepaskan. Tersipu, Yang Mulia telah melakukan kesalahan. Hei, lalu apakah Anda suka Yang Mulia membuat Anda buruk? Yang Mulia jangan seperti ini. Ayo cepat kembali. Yang Ma yakin ada yang tidak beres. Aku tahu apa yang terjadi tanpa harus mengatakan apa-apa. Omi terdiam. Omi terdiam. Dengan tambahan aura Kaisar Tai Xuansun, melakukan sesuatu tidak gratis tidak ada artinya. Dia segera kembali ke rumah Yang Ma itu. Yang Mulia, Pangeran Muda, Anda tidak bisa menjalankan misi ini. Yang Ma dan Paman Siang sama-sama menasihati. Baiklah, aku tahu kalian ingin membicarakan ini denganku, berbicara dengan Lonely Soul Organization, dan karena aku kandidat yang paling cocok, biarkan aku pergi. Baik Yang Ma dan Chen Xiang tidak berdaya. Beberapa hari kemudian, Omi menerima kabar lagi, tapi kali ini bukan dari Yang Ma, tapi dari klan Yuan. Itu dibatalkan. Putri Yuan Ying tiba-tiba mati dengan kejam tadi malam, kontes pemilihan menantu tidak perlu dilanjutkan. Apa? Omi menatap Little Grace tidak percaya. Omi dan Little Grace masih di penginapan, berpura-pura menjadi saudara Chu Feng dan Chu Yu. Putri Yuan Ying, dia tiba-tiba sakit dan meninggal dengan kejam kemarin. Dia sudah mati, jadi apa gunanya memilih menantu? Itu tidak akan begitu mantap kan? Ya sakit, Omi konyol. Sakit hanya diiklankan ke publik, kenapa tepatnya mereka tiba-tiba meninggal itu untuk mereka tahu. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Kembalilah ke Yang Ma dulu. Omi terdiam, apakah surga tidak mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam kontes pemilihan menantu? Kontes pemilihan menantu akan dimulai dalam beberapa hari, dan sebagai hasilnya, Putri Yuan Ying tiba-tiba meninggal. Little Grace tersenyum, bagus dia sudah mati, aku tidak harus pergi ke misi berbahaya ini, aku merasa santai. Rumput kecil, lalu apa rencanamu selanjutnya? Organisasi ini memiliki tugas yang berbaris dan jika tidak ada tugas yang berbaris, saya ingin melakukan perjalanan pulang. Bagaimana dengan Anda, Yang Mulia? Omi berkata, aku ingin membawa ibuku kembali ke kota Sutra Emas, dan kemudian aku ingin pergi ke kota Matahari Emas untuk mencari keberadaan tuanku. Pada saat ini, di kota Kekaisaran, di beberapa rumah tua yang tersembunyi. Tuan Balai Putri Yuan Ying sudah mati. Baiklah, organisasi jiwa kesepian ingin mengirim orang untuk menyusup di sekitar klan Yuan dan melaksanakan rencana pertumpahan darah, mencoba menggunakan kekuatan keluarga kerajaan klan Yuan untuk memusnahkan Zoroastrianisme kita dalam satu gerakan. Ruyu mereka. Perhitungannya terlalu bagus, sayangnya, mereka memiliki rencana mereka dan kami memiliki metode kami. Dulu ketika klan Sang berkuasa, Zoroastrianisme kami telah ada selama ratusan tahun dan telah mencari bangsawan Sang, tetapi kami tidak pernah berharap bahwa bangsawan Sang akan jatuh ke klan Yuan. Klan Sang, sekarang mereka telah mendirikan organisasi jiwa soliter, itu naif untuk menganggap untuk melawan kita hanya dengan organisasi jiwa soliter mereka, hanya beberapa dekade operasi. Hahaha, kepala patriark kita, suatu hari akan memenggal kepala Sang Yao. Hallmaster, ada satu hal lagi. Mengatakan, saya mendengar bahwa organisasi jiwa kesepian, baru-baru ini menemukan Kaisar Tai Xuansun, putra Kaisar Tai Xuansun dari waktu itu bernama Sang Min, bernama Sang Hong. 1347. Sang Hong, apakah ada cara untuk menemukan Sang Hong ini? Bunuh dia organisasi jiwa kesepian, berani melakukan rencana pertumpahan darah terhadap kita Zoroaster, sudah waktunya kita memberi mereka pelajaran. Mari kita mulai dengan Sang Hong ini, temukan Sang Hong dan bunuh dia, gantung kepalanya di gerbang kota, dan masukkan Ordo Zoroaster. Ya, Tuan Aula. Omi dan Xiao Chao, sejak Putri Yuan Ying meninggal kembali ke kediaman Yang Ma. Yang Ma, Yuan Ying sudah mati, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Grace. Misi ini dibatalkan, apalagi yang bisa kita lakukan? Yang Ma berkata dengan marah. Omi bertanya, mengapa Putri Yuan Ying meninggal dengan kejam? Dan apa sebenarnya rencana pertumpahan darah organisasi itu? Darah siapa yang harus dikuras? Chen Xiang tidak memberitahu Omi sebelumnya karena Omi belum memiliki wewenang untuk mengetahuinya, tapi sekarang semua misi dibatalkan, dia seharusnya bisa tahu. Yang Ma berkata, ini untuk melepaskan darah Zoroastrian. Ya, Zoroastrianisme. Bukankah itu darah klan Yuan? Darah klan Yuan, bagaimana bisa begitu mudah untuk dilepaskan? Zoroastrianisme adalah hambatan terbesar bagi kita untuk menggulingkan klan Yuan.
Jadi kita harus terlebih dahulu menghancurkan Zoroastrianisme, atau memukulnya dengan keras, sebelum kita memiliki energi untuk menghancurkannya. Berurusan dengan klan Yuan. Apa itu sekte api Zoroaster? Tanya Omi. Zoroastrianisme adalah salah satu sekte terkuat di Kekaisaran Bela Diri Besar, jauh di dalam persembunyian. Tidak ada yang tahu di mana markas besarnya, dan telah ada selama lebih dari beberapa ratus tahun. Kembali ketika klan Sang kami belum jatuh, Zoroastrianisme adalah ancaman terbesar bagi klan Sang, selalu ingin menggulingkan dinasti Sang kami. Tetapi sebagai hasilnya, dinasti itu digulingkan oleh klan Yuan. Dan sekarang, kami, klan Sang, telah direduksi untuk bersaing dengan Zoroastrianisme, sayangnya. Yang Ma menghela nafas. Omi terdiam, Kekaisaran Bela Diri Besar, tiga kekuatan utama, klan Yuan, organisasi jiwa kesepian, dan Zoroastrianisme. Ternyata rencana pertumpahan darah sebelumnya ditujukan pada Zoroastrianisme. Pada saat ini, Chen Xiang masuk dari luar. Bagaimana? Yang Ma bertanya dengan gugup. Chen Xiang berkata dengan putus asa, rencana pertumpahan darah organisasi kami bocor dan sampai ke telinga Zoroastrian. Jadi Zoroastrianisme membunuh Putri Yuanying dan menghentikan rencana pertumpahan darah kami. Terlebih lagi, Zoroastrianisme juga membingkai pembunuhan Putri Yuanying di kepala kami. Semuanya lebih hati-hati akhir-akhir ini. Kota Kekaisaran takut mereka akan mencari dan memburu organisasi jiwa kita yang kesepian dengan sekuat tenaga. Sayangnya, siapa yang membocorkan berita itu? Lagi pula kami belum tahu. Cepat dan sebarkan beritanya. Hati-hati dalam beberapa hari ke depan. Dan jika kamu bisa evakuasi kota Kekaisaran sesegera mungkin, lebih cepat lebih baik. Bagus. Yang Ma menganggukkan kepalanya dengan gugup. Omi melihat betapa gugupnya mereka dan merasa agak serius. Kehidupan organisasi bawah tanah semacam ini benar-benar tidak mudah bergaul. Chen Xiang berkata kepada Omi, omong kosong. Demi keamanan, aku tidak akan memanggilmu pangeran kecil. Tidak masalah, kata Omi. Kamu juga harus berhati-hati. Sekarang organisasi menyadari keberadaanmu. Bagaimanapun, jumlah orang yang telah bertemu denganmu sangat kecil. Jadi kamu relatif lebih aman daripada kami semua. Kamu sekarang segera menjauh dari kami. Dan kembali ke kehidupanmu sendiri. Hidupku sendiri. Yaitu, kembali ke kota emasmu. Kamu bukan lagi Chu Feng. Kamu juga bukan pangeran muda. Ini adalah periode waktu yang paling sulit untuk organisasi jiwa kesepian. Kamu jauh dari kami. Tapi bagaimana dengan ibuku? Ibumu juga jauh. Kami akan mengaturnya untuk mengevakuasi kota Kekaisaran. Ah, kenapa kamu tiba-tiba terburu-buru? Omong kosong, klan Yuan akan segera melakukan pencarian besar-besaran. Organisasi jiwa tunggal kita, alih-alih berhasil dalam rencana pertumpahan darah ini, akan sangat rusak. Jika aku mengetahui siapa yang membocorkan informasinya, aku akan membunuhnya. Yang Make, rumput kecil. Anda juga bergegas dan meninggalkan kota Kekaisaran. Jangan kembali ke organisasi untuk saat ini. Organisasi sekarang telah memutuskan kontak dengan kami. Kami hanya bisa membela diri. Ini untuk mengurangi kerugian kami. Ya, kalian harus pergi sekarang. Omi didorong keluar dari pintu halaman belakang dalam keadaan bingung. Sampai jumpa, saudara. Wait, apakah kamu benar-benar pergi seperti ini? Saudaraku, situasinya kritis sekarang. Kamu harus pergi, meninggalkan kota Kekaisaran. Kembali ke kehidupan aslimu. Lupakan semuanya dan tunggu kontak berikutnya dari keluarga. Baiklah, kalau begitu, hati-hati. Kamu juga, selamat tinggal. Wit dengan cepat menghilang di jalan. Omi menyentuh kepalanya. Kekalahan ini terlalu lengkap. Tampaknya organisasi jiwa kesepian tidak sekuat yang dipikirkan Omi, atau setidaknya masih lemah di depan klan Yuan. Omi dianggap paling tidak terekspos di organisasi jiwa kesepian. Jadi itu yang paling aman, asalkan Omi tidak memiliki kontak dengan organisasi jiwa kesepian mulai sekarang. Namun, Omi tidak bisa melakukan itu. Omi harus pergi ke ibunya sekarang. Omi tiba di depan gerbang kediaman ibunya sebelumnya. Pada saat itu, Omi memperhatikan bahwa kediaman itu dikelilingi oleh banyak orang kuat dan sepertinya telah mengepung kediaman itu. Ah, ibu mertua. Omi terkejut. Tempat tinggal ibu mertua ini, terungkap klan Yuan menemukan jalan mereka ke sini. Sudah berakhir, apakah ibu mertua telah ditangkap? Kepala Omi kacau. Dia baru saja bertemu ibunya. Apakah Tuhan benar-benar ingin melakukan ini padanya? Tidak. Omi berdiri di kerumunan di kejauhan, melihat ke arah kediaman itu. Setidaknya ada 3 pembangkit tenaga listrik Deng Feng akhir yang bergerak. Orang-orang yang lewat di sekitar Omi sedang berdiskusi. Aku tidak mendengar. Ini awalnya dihuni oleh seorang putri kecil dari mantan dinasti. Sungguh palsu. Bukankah Kekaisaran sekarang mencari di mana-mana untuk mantan pemberontak dinasti? Beraninya dia masih tinggal di sini. Siapa tahu, mungkin mantan putri ini berpikir tidak apa-apa setelah beberapa dekade ini. Tidak heran dia ditangkap. Saat itu, Omi melihat mansion di depannya. 2 orang sedang dibawa keluar, keduanya perempuan. Itu mantan putri Kekaisaran. Mantan putri Kekaisaran itu cukup cantik. Ku dengar dia berusia 90-an. Wow, putri hanya berbeda. Dia berusia 90 tahun dan masih terlihat sangat cantik. Dia terlihat seperti berusia 40 tahun. Sayang sekali itu tertangkap seperti ini. Pada saat ini, seluruh tubuh Omi tercengang. Omi berdiri di tengah keramaian, memandangi ibunya dari jauh. Ibunya, benar-benar telah ditangkap, dan sepertinya ibunya telah melawan. Tetapi itu hanya belalang, jadi ibunya terlihat seperti terluka parah sekarang, dan masih ada noda darah di pakaian di depan tubuhnya. Ibu. Ketika Omi melihat ibunya dalam keadaan yang begitu menyedihkan, jantungnya meneteskan darah, tubuhnya gemetar, dan tinjunya mengepal. Pada saat ini, kemarahan yang mengerikan ada di dalam diri Omi.
Ah, seluruh tubuh Omi menjadi pingsan, matanya benar-benar merah, bahkan jika dia meninggal hari ini, bahkan jika dia menyerahkan diri, dia masih ingin menyelamatkan ibu mertuanya. Namun pada saat ini, seorang pria di belakang Omi menamparnya di bagian belakang kepala Omi pingsan dan tidak sadarkan diri. Seorang pria dengan kepala tertunduk membawa Omi untuk segera meninggalkan tempat kejadian. Dan ibu Omi dibawa pergi. 1348. Omi membuka matanya dengan linglung. Ibu, Omi duduk dengan keras dari tempat tidur. Pangeran kecil, kamu sudah bangun. Omi menoleh untuk melihat Yang Ma sedang duduk di samping. Di mana ibuku? Pangeran kecil, jangan khawatir. Ibuku ditangkap, dan kamu masih ingin memberitahuku untuk tidak khawatir di sini. Omi segera naik. Selesai, ibumu tidak ditangkap oleh klan Yuan. Yang Ma sibuk berkata, apa katamu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Oh, pangeran kecil, apakah menurutmu kami, organisasi jiwa kesepian, benar-benar begitu santai memasuki pedalaman kota kekaisaran? Kami secara alami mengambil banyak langkah keamanan. Jika tidak, organisasi jiwa kesepianku akan dihancurkan oleh klan Yuan sudah lama sekali. Bisakah Anda menjelaskan, siapa yang baru saja ditangkap? Yang Ma berkata, orang yang baru saja kamu lihat dibawa pergi adalah orang yang memakai topeng Ibu Suri. Seseorang yang rela mati menggantikan ibuku. Tidak, orang-orang yang menggantikan ibumu adalah Zoroaster yang kami tangkap. Zoroastrianisme membunuh Putri Yuanying dan kemudian menjebak kami. Tentu saja kami tidak akan menderita kerugian bodoh. Dua orang yang menggantikan ibumu dan gadis itu adalah istrinya. Dan putri seorang Master Aula Zoroaster. Ah, Omi terkejut. Organisasi Lonely Soul juga cukup kejam, menangkap istri dan putri seseorang dari seorang ketua aula dan mengganti ibu dan cincin gadisnya. Oh, pangeran kecil, ibumu sudah pindah. Jika tidak, apakah menurutmu kita akan cukup bodoh untuk menunggu klan Yuan datang dan menangkapnya? Hari ini aku menyuruhmu untuk mengevakuasi kota kekaisaran dan tidak pergi mencari ibu. Tetapi kamu cukup beruntung untuk pergi mencari ibumu lagi. Untungnya aku khawatir dan bergegas untuk melihat dan menghentikanmu tepat waktu. Jika tidak, orang-orang yang kamu buru-buru untuk selamatkan adalah Zoroaster. Omi bertanya, apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Pangeran muda, bagaimana saya berani berbohong kepada Anda tentang hal-hal seperti itu? Ibumu mengundurkan diri jauh sebelum kedatangan Yuan, dan kedua Zoroastrian itu, kami mengatur agar Yuan menangkap mereka. Tentu saja, itu tidak sesederhana kelihatannya. Begitu lancar, saya tidak akan membahas detailnya dengan Anda. Semakin Anda tahu, semakin berbahaya bagi orang lain. Yah, jika kamu berbohong padaku, aku tidak akan membiarkanmu. Oh, pangeran muda, kamu akan meninggalkan kota kekaisaran sekarang dan kembali ke kota emasmu. Kamu harus melupakan identitas aslimu sampai kamu dihubungi oleh seseorang. Bagaimana dengan ibuku? Dia sudah keluar kota. Ya, aku tidak akan memberitahumu lagi tentang itu. Aku khawatir aku bahkan tidak akan keluar kota jika kita menunda lebih lama lagi. Kamu juga harus pergi dengan cepat. Ini adalah seseorang. Rumah orang lain. Aku membawamu masuk melalui jendela. Pemilik keluarga ini akan kembali nanti. Yang Ma pergi setelah mengatakan itu. Omi tidak terlalu memikirkannya dan pergi melalui jendela. Pada saat ini, di beberapa tempat tersembunyi di kota kekaisaran. Tuan Aula, apa yang terjadi? Ngomong-ngomong, di mana putri dan istriku? Oh, bawahan itu berteriak. Untuk apa kamu menangis? Tuan Balai, istrimu dan putrimu telah ditangkap oleh klan Yuan. Apa? Master Aula Zoroaster itu berteriak. Bagaimana ini bisa terjadi? Hall Master, organisasi jiwa tunggal itu, entah bagaimana menemukan istri dan anak perempuanmu, menangkap mereka, dan kemudian mengenakan topeng simulasi yang telah mereka siapkan, menggunakan istri dan anak perempuanmu sebagai penutup, dan orang-orang mereka pergi, istri dan anak perempuanmu, dan ditangkap. Wow. Ah, kelompok Lonesol kalian, Pemimpin aula dari Zoroastrian Fire Cult itu memuntahkan seteguk darah. Istri dan putrinya telah ditangkap, bahkan jika mereka tertangkap dan ditemukan palsu, itu akan sia-sia, karena Sekte Api Zoroaster dan organisasi jiwa kesepian, yang keduanya ingin ditindak oleh klan Yuan, akan dapat untuk menyerahkan siapapun yang ditangkap, dan akan tetap dihukum mati, dan akan dicemarkan oleh sipir di penjara surgawi klan Yuan, dan kemudian dibunuh. Ah, ketua aula dari Sekte Rimfire itu, matanya merah dan menjerit, hampir runtuh di dalam dirinya saat dia memikirkan citra istri dan putrinya yang ternoda dan kemudian dibunuh di penjara surgawi. Meskipun dia berhasil menjebak kematian Putri Yuanying di organisasi jiwa kesepian juga memberinya pukulan fatal. Untuk waktu yang lama, ketua aula itu berteriak, pastikan untuk menangkap Sang Hong dari klan Sang untukku, aku ingin menggulingkannya dan menunjukkan sedikit organisasi jiwa kesepian. Ya, Omi berjalan menyusuri jalan dan akhirnya memasuki sebuah penginapan, tidak terburu-buru meninggalkan kota kekaisaran. Karena Omi harus memastikan bahwa ibunya benar-benar baik-baik saja sebelum dia pergi. Jika tidak, Omi tidak akan pergi, karena bahayanya, Omi sudah meninggalkannya. Orang-orang di restoran berbicara tentang bagaimana keluarga kerajaan Yuan, hari ini, telah menangkap mantan putri kekaisaran. Saat Omi meminum anggurnya dalam diam, dia tidak tahu apakah Yang Ma telah membohonginya. Semua orang di restoran berbicara tentang penangkapan mantan putri kekaisaran dan tidak ada yang berbicara tentang penangkapan Zoroaster, yang membuat Omi semakin curiga bahwa Yang Ma berbohong kepadanya. Tidak, aku harus menemukan cara untuk menyelinap ke istana untuk mencari tahu beritanya. Saat itu, Omi merasa ada seseorang yang diam-diam menatapnya. Ada yang menatapku. Omi kaget.
Omi menuangkan semangkuk air, mengangkatnya, dan menggunakan pantulan air. Omi melihat dua pria berdiri lebih dari 10 meter di belakangnya. Beberapa saat kemudian, salah satu pria berbalik dan berjalan keluar dari penginapan, sementara yang lain tetap di belakang untuk terus memantau Omi. Jika Omi tidak salah, pria yang pergi pasti sudah kembali untuk memberitahu yang lain. Omi mendengus, aku ingin melihat siapa kamu sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Omi pura-pura berjalan mundur. View. Menggunakan sumpit, Omi dengan cepat menembak mati pria yang memata-matai dia, lalu berjalan keluar dari penginapan dan diam-diam mengikuti pria yang telah kembali untuk memberi tip padanya. Keduanya barusan hanyalah perwira intelijen Zongxi Grand Perfection, tidak terlalu kuat. Perwira intelijen semacam ini terutama bertanggung jawab atas informasi intelijen, dan ada banyak orang seperti itu di organisasi jiwa kesepian. Omi melacak orang itu ke sebuah rumah tua tersembunyi di luar. Orang itu memasuki rumah tua dan Omi menunggu di luar. Tidak lama kemudian, orang kuat yang setidaknya berada di tahap akhir Deng Pik berjalan keluar rumah dan segera pergi. Orang ini, dengan kemarahan di wajahnya, merasa bahwa semacam pemakaman baru saja terjadi di rumah. Setelah pria kuat itu pergi, Omi dengan cepat masuk ke dalam rumah tua dari samping. Hanya untuk melihat bahwa di dalam yang satu ini, setidaknya ada selusin orang, 3 di antaranya di tengah puncak Deng, dan 9 di tahap awal puncak Deng. Siapa kamu? Selusin orang melihat Omi dan bertanya dengan panik. Omi berkata, saya salah satu dari mereka. Orang-orangmu sendiri. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Salah satu dari mereka bertanya. Ini darurat, sudah terlambat, jadi jika Anda ingin menyelamatkan nyawa, bersiaplah. Menyelamatkan orang. Menyelamatkan siapa? 1349. Omi berkata, omong kosong, tentu saja itu adalah istri dan anak kepala aula. Omi hanya ingin memastikan apakah yang dikatakan Yang Ma itu benar. Kelompok orang ini jelas-jelas penganut Zoroaster. Begitu remaja lain mendengar ini, mereka sibuk berkata, apakah Anda Zoroastrianisme kami, bersembunyi di istana? Kamu belum punya izin untuk tahu sebanyak itu, jadi jangan tanya apa-apa. Kata Omi dengan gaya pura-pura. Baiklah, kalau begitu jangan tanya, cepat dan selamatkan orang-orang. Hanya saja, Hallmaster Bailong baru saja keluar. Omi mendengus, sudah kali ini, kenapa dia masih keluar? Apakah dia masih ingin menyelamatkan orang? Maaf, orang-orang intelijen kami menemukan pangeran muda yang dicurigai dari klan Sang Hong, dan Hallmaster ingin menangkapnya secara pribadi. Kali ini, istri dan putri Hallmaster ditangkap, semua karena organisasi jiwa kesepian. Menangkap Sang Hong dan mencabut kulitnya juga dapat dianggap sebagai pelajaran mendalam bagi organisasi jiwa kesepian. Omi bersenandung dalam hati, jadi Zoroastrian ingin menangkapku, tidak heran seseorang mengikutiku, tapi agen intelijen Zoroastrianisme sangat kuat, aku bahkan tidak tahu bagaimana mereka menentukan bahwa aku adalah tersangka. Namun, saat ini Omi tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Tiba-tiba membuka Live Blood Hidden. Ya, bunuh. Omi akan melakukan pembunuhan, membunuh selusin Zoroaster ini, membunuh mereka semua, dan akhirnya meninggalkan satu kalimat lagi, kakekmu Sang Hong ada di sini. Puff, dalam sekejap kepala manusia berguling. Kekuatan Omi terlalu kuat, dan ketiga orang dari Zoroastrian Fire Cult ini, yang juga berada di tengah-tengah kenaikan puncak, sama sekali bukan tandingan. Lagi pula, teknik tak berujung Omi telah diintegrasikan ke dalam niat spasial. View, Omi butuh lebih dari 10 detik untuk membunuh semua lusin orang ini, lantai mayat dan darah. Menggunakan darah, Omi mengukir garis di dinding. Bailong Hallmaster, kakekmu Sang Hong datang ke sini. Kemudian, Omi segera dievakuasi. Tidak lama setelah Omi pergi, guru balai panjang Bai Zoroaster itu kembali. Ketika dia melihat mayat-mayat di tanah, dia terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Benteng ini sangat rahasia. Bagaimana ini bisa terjadi? Bailong bodoh tidak percaya mengapa tempat yang begitu aman tiba-tiba terbuka. Pada saat itu, Bailong melihat tulisan darah di dinding. Sang Hong, jadi itu kamu. Bailong berteriak dengan marah, dia hanya bergegas ke penginapan. Tetapi alih-alih menemukan Omi, dia melihat salah satu petugas intelijen mereka mati. Pikir Bailong, Omi menemukan dan membunuhnya. Petugas intelijen dan melarikan diri. Namun dia tidak menyangka bahwa Omi telah mengikuti petugas intelijen untuk menemukan tempat itu, membunuh selusin bawahannya, dan berani meninggalkan kalimat seperti itu di dinding. Pada saat ini, Bailong sangat marah. Dia cukup marah karena istri dan putrinya telah ditangkap. Sekarang, sekelompok bawahan telah terbunuh. Bagaimana menjelaskannya ke atas? Omi dengan cepat mengevakuasi kota kekaisaran setelah memastikan bahwa apa yang dikatakan Yang Ma benar. Segera Omi meninggalkan kota kekaisaran. Hahaha, ibuku memang telah dievakuasi. Bagus, organisasi jiwa kesepian. Tampaknya masih memiliki beberapa keterampilan. Kata Omi sambil tersenyum. Api kecil berkata, Kakak Chen, apakah kita akan langsung kembali ke kota Sutra Mas sekarang? Tidak. Lalu kemana? Pergi ke Golden Sun City, klan Lei, dan temukan tuanku. Jika tuanku meninggal, maka klan Lei, bersiaplah untuk memusnahkan klan. Tatapan Omi dingin. Setelah itu, Omi menjauh dari kota kekaisaran, karena dia tidak dapat menemukan Jin Yang City. Jadi Anda hanya bisa menanyakan arah saat Anda pergi. Saya khawatir Anda tidak sampai ke Golden Sun City begitu cepat. Dan Omi telah membunuh lebih dari selusin orang dari Zoroastrianisme, dan ini dengan cepat menyebar ke organisasi jiwa kesepian, serta Zoroastrianisme. Pada kemudi tertentu dari Sekte Api Zoroaster, Master Kemudi meraung, sampah, sampah, sampah.
Kali ini, Zoroastrianisme dan organisasi jiwa kesepian, dua organisasi bawah tanah, berada dalam kontes rahasia di kota kekaisaran, dan Zoroastrianisme dapat dikatakan telah kalah secara menyedihkan. Sebagai perbandingan, meskipun rencana pertumpahan darah organisasi jiwa kesepian tidak berhasil, setidaknya tidak kehilangan personel, dan juga menemukan pangeran kecil. Hahaha, kerja bagus cucuku yang belum kutemui ini, pekerjaan yang bagus. Di tempat terpencil lainnya, seorang lelaki tua tertawa terbahak-bahak setelah mendengar laporan dari bawah orang ini adalah milik Omi. Kakek Omi menertawakan belasan orang di bawahnya yang seumuran dengan Omi. Lihat kalian semua, Sang Hong telah membuat prestasi besar untuk organisasi bahkan sebelum dia resmi pulang. Belajarlah darinya. Oh, puluhan orang itu wajah mereka tampak tidak terlalu yakin. Puluhan orang ini juga pangeran muda dari klan Sang, sepupu Omi. Pada saat itu, seorang pria kuat berkata, haruskah kita membawa kembali pangeran muda Sang Hong? Tidak, jangan ambil itu. Semakin sedikit orang yang melihatnya, semakin aman dia. Saat ini intelijen Zoroaster tidak tahu apa-apa tentang dia. Yang bagus, sangat membantu tindakannya di masa depan. Ya, Omi membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk tiba di Golden Sun City. Halo, di mana keluarga Thunderbolt di Golden Sun City? Omi bertanya kepada orang yang lewat. Jika kamu pergi ke sini, kamu akan melihat keluarga Lei Zeng. Oke, terima kasih. Omi tiba di keluarga Lei Zeng. Kini setelah Omi berada di panggung tengah puncak Deng, seorang kepala keluarga di distrik itu tidak lagi ditakuti oleh Omi. Bang, Omi meniup pintu keluarga Lei Zeng dengan tendangan. Tidak lama kemudian, banyak-banyak anggota staf keluarga Lei Zeng terbang. Siapa yang berani nakal di sini? Ratusan anggota staf mengepung Omi. Omi berkata dengan dingin, biarkan Lei Zong keluar, atau keluarga Lei Zeng akan menumpahkan darah hari ini. Semua anggota staf terkejut, karena Omi memiliki aura yang menakutkan tentang dirinya. Pada saat itu, seorang lelaki tua terbang dari jauh dan mendengus mulut yang besar. Omi menatap lelaki tua yang terbang masuk dan bertanya, kamu Lei Huang? Siapa yang mulia? Mengapa Anda datang ke keluarga saya untuk membuat masalah? Lei Chang sangat marah. Omi menghunus pedangnya dan berkata, hari ini, ada dua nasib bagi keluarga Lei Zeng. Pertama, memenggal kepala Lei dan aku pergi. Kedua, untuk memusnahkan seluruh keluarga Lei dan aku pergi. Kamu, seberapa besar mulutmu? Thunderbolt marah dan mendatangi Omi dengan pedang. Retak, Omi menebas dengan pedangnya, dan pedang Lei pecah berkeping-keping, dan pakaiannya berhamburan menjadi potongan-potongan pakaian yang terbang kemana-mana. Semua staf terkejut. Ini adalah Mid Deng Feng yang sangat kuat. Orang harus tahu bahwa mereka, tuan dari keluarga Lei Shu, telah memahami keadaan pikiran Deng Feng yang terlambat 2 kali. Kekuatannya sama sekali tidak ada. Sebanding dengan seseorang yang belum memahaminya. Mungkinkah pria yang tampak muda ini telah melampaui penguasa keluarga Thunderbolt dalam kultivasi? Sekarang dia berdiri telanjang di udara, pakaiannya tercabik-cabik. 1350. Lei Yu panik dan menutupi pantatnya, berkata dengan ketakutan, Penatua, selamatkan hidupku. Omi mengangkat pedangnya dan berkata dengan dingin, aku bertanya, kamu menjawab, dan jika ada penipuan, matilah. Ya, bagus, sekarang, segera singkirkan semua orang yang tidak relevan. Siapapun yang mencoba menguping akan mati. Thunderbolt berteriak panik, staf, kalian harus segera bubar. Hanya saja, Lei Jiang tidak perlu mengatakan apa-apa, anggota staf keluarga Lei ini sudah melarikan diri ketika mereka mendengar kata-kata kematian Omi tanpa mayat. Alasan mengapa Omi menyuruh semua orang pergi adalah karena apa yang ditanyakan Omi terkait dengan identitas aslinya. Jadi untuk menghindari penyebaran berita, tidak apa-apa meninggalkan Lei Ji sendirian. Omi bertanya, beberapa dekade yang lalu, apakah Anda melakukan perjalanan ke sisi lain lautan untuk menemukan seorang pangeran muda yang telah dirindukan oleh dinasti sebelumnya? Apa kamu mengatakan? Aye, Lei Xia sibuk mengangguk. Omi bertanya lagi, ketika Anda tiba di benua itu, apakah Anda secara tidak sengaja bertemu dengan 2 orang dari pertempuran tahap leluhur yang terlambat? Ya, sepertinya salah satu dari mereka menekan yang lain tentang apakah anak yang dia ambil memiliki beberapa rahasia seni bela diri yang kuat di dalam kotak. Saya kebetulan lewat di pinggir jalan pada saat itu. Dan saya curiga bahwa anak yang dijemput pria itu adalah pangeran kecil yang saya cari. Dan kemudian, apakah kamu menangkap salah satu dari mereka? Ya, saya hanya ingin tahu apakah saya bisa membutakan kucing yang mati. Tetapi siapa tahu, pria itu sudah mati sehingga dia tidak mau membuka mulutnya. Dan, dia takut saya akan menangkapnya dan bertanya kepada orang lain siapa dia. Dan dia merusak wajahnya sendiri, sebuah langkah yang membuatku curiga bahwa dia pasti telah menemukan pria yang kucari. Tapi dia merusak wajahnya sendiri, dan aku mengajaknya berkeliling dan bertanya kepada orang-orang tentang dia, tapi tidak ada yang tahu siapa dia. Adalah, Lei Yu berkata dengan jujur. Omi berkata, setelah itu, apakah kamu membunuhnya? Tidak, ketika saya tidak dapat menemukannya sejauh mata memandang, saya harus membawanya sebagai budak dan melayaninya di sepanjang jalan, mengikuti saya ke Golden Sun City. Dan di mana dia sekarang? Dia mengatakan, oh, dia. Dalam benaknya, Omi seolah menebak bahwa tuannya telah terbunuh. Mati, teriak Omi. Tidak, saya tidak tahu apakah dia mati atau tidak, saya masih harus pergi untuk memastikan. Saya memiliki pelayan dan melemparkannya ke milik keluarga kami, saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Dekade ini, saya sudah lupa. Bajingan, sekarang ikuti aku ke tambang segera. Ya, Omi meraih Lei Jing dan dengan cepat terbang ke barat.
Lei Hua berkata, tambang itu ada di timur, kamu terbang ke arah yang salah. Omi mendengus, saya sengaja terbang ke arah yang salah, agar orang-orang di keluarga Anda tidak tahu di mana Anda berada, bagaimana jatuh. Oh, senior, jangan bunuh aku benar-benar tidak ingin mati. Apakah tuanku hanya ingin mati? Omi sengaja menghindari lingkaran, lalu mencapai tambang. Tambang digali berantakan, seolah-olah itu adalah lubang semut. Karena sangat sulit untuk menggali biji di sini, seseorang harus kuat di atas alam persatuan untuk menggali. Omi terbang ke bawah, dan salah satu Ancestral Master terkuat di tambang itu sedang sibuk menyambutnya. Memberi penghormatan kepada tuannya, Lei Ji berkata, itu, di mana kepala yang mati itu? Lei Ling sedikit takut dan menatap Omi, kepala mati adalah nama yang dia berikan kepada Dingru. Tuanku sedang mencari Ahren. Cepat dan panggil dia, ya. Pada saat ini, di dalam gua tambang, seorang pria cacat mengarahkan sekelompok penambang Unity Realm untuk bekerja. Ahren, berhenti dulu. Po, ada apa? Ahren, itu, tuan rumah ada di sini. Wajah Ahren itu berubah dan tampak sedikit khawatir. Pria bernama Po menepuk bahunya dan berkata, jangan khawatir, Ren, bagaimanapun, sudah puluhan tahun, tuan rumah seharusnya tidak dalam mood untuk melakukan apapun padamu, dan dia baru saja di luar, dan nada suaranya tidak seburuk itu. Lalu untuk apa dia tiba-tiba datang menemuiku? Saya tidak tahu tentang itu, saya pikir dia tiba-tiba mengingat Anda dan ingin datang melihat bagaimana keadaan Anda sekarang. Jika dia melihat Anda, sekarang Anda semua telah menembus kesempurnaan agung leluhur, saya pikir itu semua mungkin. Dia akan mempromosikanmu untuk menjadi pemimpin tim penambangan, dan membiarkanmu bergabung dengan keluarga Lei Zeng sebagai anggota staf. Apakah itu hal yang bagus? Saudaraku, percayalah padaku, ayo pergi, aku akan mengantarmu keluar. Omi menunggu di puncak bukit di ujung tambang untuk waktu yang singkat sebelum dua orang terbang masuk. Omi segera mengenali salah satu dari mereka sebagai guru, meskipun cacat tidak salah lagi sosok guru. Tuan, Omi sangat gembira sehingga sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Ketika Lei itu, melihat kepala yang mati itu masih hidup, juga tiba-tiba lega. Namun, Tuan Omi tidak melihat Omi, yang menundukkan kepalanya dan terbang ke Lei Jiang dengan rasa takut dan gentar dan berkata, salam, Penatua. Lei Ji berteriak itu, kepala mati, aku benar-benar minta maaf, tolong berikan kata-kata yang baik untukku. Dingru menatap kepala keluarga dengan bingung. Pada saat itu, Omi berteriak guru. Dingru segera melihat ke belakang Lei Shu. Angin. Dingru tercengang, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai matanya untuk sesaat. Tuan, muridku akhirnya menemukanmu. Omi bergegas dan memeluk tuannya. Fenger, kamu, mengapa kamu di sini? Tubuh Dingru bergetar dan berkata, ini terlalu sulit dipercaya. Tuan, saya minta maaf, murid saya tidak kompeten dan baru menemukan Anda sekarang. Tatapan Omi menatap tajam ke arah Lei Zong. Ketika Luisang melihat tatapan membunuh Omi, dia berlutut dengan kaget, tolong selamatkan hidupku, Tuan. Luis Hu kemudian berkata kepada Dingru, saudara kepala mati, tolong beritahu saya mohon. Omi mendengus, Lei Huang, aku sudah memberitahumu bahwa ada dua hasil untuk klan Lei Zengmu hari ini. Pertama, potong kepalamu dan aku akan pergi. Kedua, musnahkan seluruh klanmu. Untuk hasil yang mana, itu tergantung pada apakah tuanku baik-baik saja atau tidak. Hari ini tuanku untungnya masih hidup, jadi saya tidak bisa memusnahkan seluruh klan Anda, tetapi Anda adalah pelanggar modal. Jangan, Penatua, jangan. Lei Yu dengan putus asa memohon belas kasihan. Pada saat ini, Dingru benar-benar terpana. Di matanya, Lei Zong yang begitu kuat, tetapi sebenarnya, dia berlutut di kaki Omi, memohon belas kasihan. Fenger dia, secara mengejutkan, sangat kuat. Pada saat ini, ketika Dingru menatap Omi lagi, dia menyadari bahwa Ki Omi begitu kuat sehingga dia bukan lagi Fenger tahun itu sama sekali. Dingru terkejut dan pada saat yang sama, dia merasa sangat lega. Pada saat itu, sebuah kepala berguling dan Omi membunuh Lei Shu. Tuan. Pria perfeksionis Agung Zongxi di sebelahnya, bernama Po, melihat tuan keluarga dibantai dengan begitu mudah dan seluruh tubuhnya tetap di sana. Omi berkata kepada Dingru, Tuan, pria ini telah menyebabkan Anda dan istri Anda dipisahkan hidup-hidup selama beberapa dekade. Kejahatannya pantas untuk mati. Untungnya, Tuan aman. Jika tidak, saya akan menghancurkan seluruh klan Lei untuk membalas kematian Anda. Fenger, mata Dingru basah saat dia melihat Omi, memiliki murid seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang suami. Bersambung.